Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada seluruh warga Subang yang kami hormati, yang kami cintai, dan yang kami muliakan. Wabil khusus dalam hal ini kepada seluruh warga Pantura Kabupaten Subang, daerah Pamanukan, Ciasem, dan Legon Kulon, Mayangan, dan sekitarnya yang lagi terkena musibah bencana banjir tahunan. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa, semoga diberikan ketabahan dan semoga hujan tidak turun dalam 1 minggu ini sehingga air itu bisa surut. Saya turut prihatin. Mohon maaf pada konten yang tadi merupakan satu kesatuan dengan konten ini. Sekali lagi ini adalah bagian daripada kritik. Saya selaku penggiat peran serta masyarakat dan penggiat kebijakan publik Kabupaten Subang, M. Irwan Yustiarta, SH, advokat spesialisasi advokasi masyarakat dan advokasi sosial. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yang kami katakan warga Pantura yang terkena banjir yang merupakan bencana tahunan bukan hal tidak membutuhkan nasi bungkus atau mie instan, beras dan sebagainya, selimut. Itu hanya pertolongan pertama yang bersifat temporer sampai banjir itu surut. Saya memberikan second opini untuk solusi ke depan agar banjir tahunan ini tidak terjadi lagi. Itu yang saya maksud. Inilah bagian daripada kritik kepada lembaga pemerintahan Kabupaten Subang dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Saya lanjutkan. Mitigasi bencana sangat diperlukan oleh pemerintahan Kabupaten Subang, yaitu lembaga DPRD sebagai lembaga legislatif dan Pemkab Subang sebagai lembaga eksekutif, khusus mitigasi bencana kepada warga Pantura. Karena saya ulangi lagi, mitigasi bencana itu sangat diperlukan. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mitigasi bencana bisa bersifat struktural maupun non-struktural. Namun saya ulangi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini adalah bencana banjir tahunan di wilayah Pantura Kabupaten Subang. Jelas itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bagaimana mitigasi ini bisa diterapkan? Tentu berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua undang-undang ini sudah ada masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai
peraturan pengganti undang-undang. Yang terakhir perubahannya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja. Baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu terakumulasi di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, undang-undangnya Cipta Kerja itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, terakhir perubahannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Berarti dalam hal ini dikorelasikan kepada faktualnya pembangunan struktural berupa infrastruktur itu adalah paling utama adalah pembangunan sodetan Sungai Cipunegara yang bersifat permanen dengan teknologi yang tinggi, biaya yang besar, dikerjakan tanpa untuk hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan fisik itu sendiri. Karena dia adalah sumber utama untuk menghentikan adanya banjir tahunan itu. Selain dari pembangunan fisik yang lain. Baik berupa tanggul yang bersifat permanen kokoh di semua muara sungai di wilayah Pantura. Baik tanggul Cipunegara maupun tanggul di muara sungai di kecamatan yang ada di wilayah Pantura. Juga breakwater di wilayah Mayangan, Legon Kulon sampai ke Desa Patimban. Ini yang kita perlukan untuk mengatasi bencana ini tidak bersifat permanen. Mari kita renungi bersama. Tentu ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemkab Subang. Maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat yaitu Yang Mulia Bapak Deddy Mulyadi sebagai fungsi pendelegasian dari pemerintah pusat. Kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Subang bisa menyodorkan kepada pemerintah pusat memohon bantuan untuk adanya pembangunan infrastruktur berteknologi tinggi terhadap sodetan Sungai Cipunegara, tanggul Cipunegara yang bersifat teknologi tinggi, dan muara-muara sungai yang ada di wilayah Pantura yang juga disodet dengan teknologi tinggi, dan tanggul-tanggul di muara-muara sungai yang lainnya untuk kita menanggulangi bencana ini untuk tidak terjadi di tahun berikutnya. Hal yang lainnya adalah wilayah hulu daerah selatan tidak boleh lagi ada yang namanya penebangan hutan, penebangan pohon keras untuk pembangunan yang lain agar bisa menjadi daerah resapan air yang bersifat permanen sehingga debit hujan yang tinggi di daerah Tonggo Selatan yang mengaliri kepada Sungai Cipunegara ke hilir yaitu di daerah Pantura bisa teraliri dengan baik, tapi tidak dalam yang kapasitas besar karena ada daerah resapan air di Tonggo. Sehingga debit hujan yang turun tinggi di daerah Tonggo itu, daerah selatan itu, tidak langsung sekonyong-konyong apabila intensitas hujannya berhari-hari mengakibatkan jebolnya tanggul di Cipunegara, tanggul di muara sungai yang lain, terutama Sungai Cipunegara yang tidak bisa menahan lagi